mengenai makro ya, kita lanjut. Kemarin sampai apa? Sampai mana? Expand ya, combine ya. Kalau nggak salah sampai sana ya. Iya Bapak. Expand sama combine. Oke. Lanjut ya. Ini ada satu yang belum masuk kayaknya. Nanti tanya ya yang belum masuk. Nih sudah. Yang presensi juga jangan lupa. Yang presensi ya. Oke. Ya, kelihatan. Nah, ini kemarin sampai combine sampai expand. Nah, kemarin mungkin ada yang ketinggalan sedikit. Nah, kemarin itu ada fungsi ini ya, harga mutlak. Harga mutlak kalau lihat di di ekspresi ini ada ya harga mutlak ya, tapi kalau ditulis baik. Nah, ini muncul ekspresinya nih. Oh, udah bisa cari di ekspresi ya harga mutlak. Oke, kalau kita ketik harga mutlak itu berarti absolut ya, absolut, tapi kita ketiknya absolut ABS. Nah, misalkan harga mutlak dari X gitu. Nah, ini harga mutlak ya. Nah, misalkan 5 itu ya. Kemudian bisa juga misalnya absolut dari nilai eksponen pangkat 1 ditambah iya sama dengan Pi ya, sama dengan Pi, misalkan XP 1 bisa hasilnya adalah itu ya, ini bisa juga kemudian faktor ya, faktor kemarin juga sudah ya faktornya. Nah, faktorial juga sudah. Nah, misalkan nih saya mau cari faktor bilangan prima dari misalkan 200 faktorial misalkan gitu ya. Nah, saya mau cari apanya istilahnya bilangan-bilangan primanya gitu ya. Istilahnya faktorisasi primanya gitu kan. Nah, jadi mau cari kayak gitu itu bisa. Jadi saya ketiknya I faktor. Misalkan dari 200 faktorial. Nah, itu ya bisa. Isinya itu semuanya adalah bilangan-bilangan prima. Bilangan-bilangan prima.
kemudian misalkan nih trigonometri ya. Jadi trigonometri kalau ini dari awal sampai sekarang kan sampai ini ya, sampai yang 1% kan satu persamaan, istilahnya satu perintah enter gitu ya. Satu perintah apa yang kita cari kemudian enter dapat hasilnya gitu ya. Nah, misalkan nih saya mau cari nilai dari sin konstan dan nilainya adalah pi per 3 misalkan gitu ya. Kita bisa aja sih nulisnya langsung sin pi per 3 enter gitu ya, cos pi per 3 enter, tan pi per 3 enter gitu kan, langsung muncul semua. Tapi kalau misalkan kita buat dalam satu baris bisa nggak? Bisa. Nah, misalkan sin pi per 3 Nah, untuk menyatakan apa istilahnya persamaan lainnya itu pakai titik koma. Jadi cos pi per 3 kemudian tan pi per. Nah, munculnya langsung 3. Jadi nilai sin berapa, cos berapa, sama tannya berapa. Oke. Jadi bisa dalam satu baris muncul beberapa jawaban. Tuh. Kemudian ini ya, ini juga mungkin belum ya kemarin ya. Ini ada lagi yaitu misalkan nih saya punya persamaan P deh, P sama dengan x kuadrat X kuadrat plus 2x ya, min 3 nah, plus 2 ya. Nah, nilai itu. Nah, kemudian misalkan faktor juga gitu ya. Misalkan saya faktorkan kemarin kan sudah, cuma kalau kemarin kan saya cari P-nya gitu ya, cari karena apa? P itu ada nilainya, kemudian saya ketik faktor muncul nilai P-nya ya. Nah, saya juga bisa ketiknya itu pakai ini, pakai persen. Nah, persen itu menunjukkan dia itu mengambil hasil yang ada di atasnya. Persen itu jadi dia mengambil nilai atau hasil yang ada di atasnya. Jadi yang diambil itu adalah ini. Nah, bisa juga seperti ini, expand. Nah, saya expand persen. Combine aja deh, expand lagi. Nggak mau ya. Maunya itu saya combine-kan lagi sih ke ini. Ke jadi bentuk ini ya. Tapi salah. Kan combine. Combine-nya pakai P, Bapak. Pakai P. Jadi kembali ya? bersama iya. Pakai P. Oh iya. Maunya sih kalau pakai P sih oke gitu ya. Maunya saya itu adalah yang ini. Nah, maksudnya itu mau menunjukkan kalau yang ini misalkan saya combine itu bisa muncul hasilnya seperti ini. Itu loh. Iya. Itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa deh. Pak, nah itu bisa juga tadi I-faktor itu ya, I-faktor yang 200 faktorial itu juga bisa. Nah, misalkan saya ketik lagi deh, misalkan saya punya 20 faktorial gitu ya, 20 faktorial. Nah, itu. Kemudian saya cari I-faktornya misalkan.
Nah, saya ketik persen. Nah, dia kan ngambil yang itu. Nah, kemudian misalnya saya dapat expand lagi. Ini benar. Nah, dia balik lagi. Nah, jadi persen itu apa istilahnya mengambil ini, gitu ya. I faktor dari ini, hasilnya ini, kemudian di expand lagi faktor expand lagi persen ambil yang ini. Jadi ini hasilnya kembali lagi. Gitu. Ya persen. Nah, jadi nggak harus menilai gitu ya, nggak harus menilai apa istilahnya, menilai suatu variabel gitu. Kita langsung ngambil hasil yang sudah kalian ketik di atas untuk dijadikan apa istilahnya, untuk diberikan perintah itu bisa dengan persen. Mohon maaf Bapak, saya telat Zoom karena mencari signal. Jadi baru masuk. Iya, nggak apa-apa. Soalnya padam Bapak di sini. Oke. Iya, nggak apa-apa Mbak. Tetap ikut ya. Oke, nah lanjut lagi ya. Ini kemarin kalau kita mau cari yang desimal gitu ya, kita kan pakai eval gitu ya. Nah, ini ada cara lain gitu ya. Ada cara lain. Misalkan tuh saya mau cari akar dari 34. Misalnya kan akar 34. Nah, saya mau cari desimalnya. Nah, tapi tidak saya gunakan yang eval itu, tapi saya pakai gini. 34 saya tambah titik 0, hasilnya desimal. Nah itu ya, jadi nggak harus pakai eval. Kalau eval kan nanti depannya SIR itu ya, depannya ini kan dikasih perintah lagi eval. Nah kalau ini langsung aja SIR 34,0. Dia munculnya adalah hasilnya desimal. Misalkan pecahan biasa ya, ini ada 4 saya kurangi 1/3, hasilnya pecahan. Tapi kalau saya kasih ini 0,0 saya kurangi dengan 1/3, dia hasilnya desimal. Ya, gitu. Jadi nggak harus pakai eval. Tuh. Nah, kemudian sebenarnya kalau pemberian nilai itu tidak harus ke variabel ya. Nah, dengan misalkan nih saya sudah mengetik banyak gitu ya. Kalau saya tumpuk gitu kan hilang ya. Misalkan ada satu variabel yang saya ketik lagi ulang gitu ya. Saya mau panggil lagi atasnya tapi pasti ketumpuk yang bawah. Gitu. Saya ketik. Misalkan saya punya P, nilai P di atas, mungkin awal ngetik itu saya pakai variabel P itu sebagai persamaan kuadrat misalkan. Kemudian di bawah itu saya juga menggunakan variabel P misalkan dengan pecahan misalkan. Nah, saya misalkan ingin panggil yang atas gitu. Nah, yang bawah saya gunakan misalkan faktor P, ya pasti yang akan dibaca adalah yang paling bawah, yang atas ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kehabisan angka, kehabisan huruf dari A sampai Z. Nah, bagaimana Pak? Misalnya saya sudah kehabisan huruf, mau ngasih apa istilahnya, mau memberikan nilai dengan variabel apa? Kamu bisa menggunakan kata. Misalkan nih, saya pakai nama saya boleh. Bisa, boleh bisa. Misalkan saya pakai kata itu, pakai nama saya menjadi sebuah apa istilahnya, samaan misalkan, itu boleh. Bukan boleh, bisa. Jadi bisa. Ya, misalkan itu saya ketik menjadi, misalnya saya kasih nilai itu x kuadrat plus 5x misalkan plus 10. Nah,
dia tetap akan membaca. Misalkan saya membuat apanya ya, misalkan saya substitusikan deh, misalkan substitusi nilai X sama dengan 5 misalkan ke persamaan itu tadi. Nah, gitu ya. Jadi bisa. Kemudian untuk yang persen, nilai persen itu yang tadi itu misalkan nih kita mau ambil nilai yang ada di beberapa tingkat di atasnya. Nah, misal saya punya nilai saya punya dua persamaan. 3 ini ya 3 per 5 tambah 5 per 9 tambah 7 per 12 misalnya. Nah, saya punya ini operasi ini, kemudian saya juga punya operasi ini 2 pangkat 30, kemudian saya bagi dengan 3 pangkat 20, kemudian saya kalikan dengan akar 12. Nah, saya punya itu ya, saya punya pernyataan ini atau operasi seperti ini. Nah, kemudian mau saya cari nilai desimalnya misalkan yang atas atau yang ini, yang satu tingkat di atasnya deh, yang seberapa itu, yang ada akar 3-nya itu ya. Nah, misalkan kalau saya persen, misalkan saya mau yang saya desimalkan itu, kalau 3 dia ngambilnya 3 di atasnya, hitungannya dari sini kan, ini ya yang kan kita ketik ini, dia menghitung hasil yang 3. Jadi makanya yang diambil adalah ini gitu. 2 bisa nggak? Bisa, berarti 2 nanti ya kembali lagi ke ini, kan 2. Nah, sama kan, dia ngambil yang ini. Jadi melihat tingkat apa istilahnya, tingkat ada berapa jawaban di atasnya, itu dihitung menggunakan persen. Tuh, kembali. Nah, tuh. Ya, oke, pakai persen, jadi bisa digunakan. Persen pun juga bisa langsung pakai, misalkan yang jawaban yang ini, yang bawah ini saya menggunakan tambah, ya. Saya operasikan lagi dengan tambah misalkan 5. Nah, atau yang persamaan yang ini mau saya tambahkan 10 misalkan, berarti 3. Itu ya. Nah, itu persen. Jadi harus diketik ulang secara lengkap dari awal. Bisa. Oke, kemudian ada juga yang untuk penjumlahan hasil kali berhingga tak berhingga, gitu ya, berhingga dan tak berhingga. Ya, maksudnya itu sigma gitu ya. Maksudnya sigma. Ya, bisa juga kemarin kita pakai yang apa? Yang sum sum ya, penjumlahan. Nah, jadi itu bisa juga. Nah, jadi ada yang berhingga tak berhingga. Nah, kalau ini karena nggak bisa nggak tahu hilang ini. Ya, nanti. Jadi kalau mau saya ketik ya, misalkan pecahan nih 1 tambah I, kemudian saya bagi dengan 1 plus 4 I pangkat 4. Nah, kemudian I-nya itu sama dengan dari 1 sampai 10. Nah, ini yang berhingga. Nah, itu ya, kalau berhingga.
keluar hasil. Oke. Nggak mau. Ya benar tadi berarti ya. Saya ini bukan yang ini ya, saya hasilnya tuh enggak yang ini. Oh, tetap aja. Nah, ini dulu ya. Jadi ini kalau jadi hasilnya gini. Nah, jadi sum mau saya jadi bentuk sigma gini ya. Kemudian saya mau cari hasilnya. Hasilnya sebenarnya tadi sudah muncul sih gitu ya. Cuma yang saya mau bukan itu gitu. Yang saya mau kalau saya ketik value-nya, kemudian saya ketik persennya, baru muncul hasilnya. Ternyata sum depan huruf depannya itu kecil, berarti dia menunjukkan dia sudah menilai gitu ya. Itu sampai tak hingga itu infinity. Nah, infinity ya. Nah, kemudian tak hingga. Nah, kemudian cari value. Nah, kalau saya ketik value biasa, hasilnya ya seperti di atas langsung hasil ya. Tapi kalau saya ketik ini sama dengan value persen. Nah, jadi persamaan yang ini itu masih diikutkan. Persen ini itu masih ikut ini. Maka dia munculkan sama dengan hasilnya itu. Kemudian lanjut itu tentang ini tadi yang penjumlahan ya. Kemudian kalau perkalian yang polinomial gitu ya. Jadi itu nanti bentuk ini nggak bisa menunjukkan. Nah, ini aja nggak apa-apa. Ketik aja ya. Jadi simbolnya itu adalah ini. Saya ketik I pangkat 2 tambah dengan 3 kali I min 11 saya bagi dengan I plus 3, di mana I-nya itu sama dengan dari 0 sampai 10. Nah, ini ya simbol ini. Nanti kalau di ekspresi ini punya saya nggak tahu hilang nih. Oh, ini ada di bawah ternyata. Nah, ini ada di bawah. Mana dia bisa? Saya geser gitu. Nah, yang ini ya, simbol ini. Nah, itu bisa dipakai. Kalau ditulis ya produk. Kalau yang penjumlahan bisa. Nah, kalau hasilnya juga sama, tuh, persen. Nah, mau saya tampilkan persen sama dengan value hasilnya. Nah, itu bentuknya kan. Nah, misalkan hasilnya mau yang
desimal misalkan. Desimal ya, yang ini ya. Nanti saya pakai yang ini. Karena 2 tingkat di atasnya ini berarti sama dengan persen juga, persen 2 kali, kemudian berapa digit yang mau dikeluarin gitu ya. Berapa digit yang mau dikeluarin, misalkan 50. Nah, munculnya gitu. Oke. Kemudian ada lagi yaitu di Maple seperti layaknya pi ini ya, pi yang pi yang tulis besar ya, besar i kecil gitu ya. Ini ya kan di Maple sendiri dia otomatis sudah menyimpan angka. Ya. Pi itu kalau di Maple kan 180 ya, 180. Nah, dia juga menyimpan simbol lain yaitu kompleks. Nah, jadi bilangan kompleks atau misalkan imajiner gitu ya. Jadi i, simbol i besar itu dia menyimpan nilai akar min 1. Nah, jadi dia sudah punya levelnya tanpa harus kita ketik. Misal saya punya persamaan ini tambah ini lalu i besar. Nah, jangan salah ya, kalau i kecil ini ya saya tunjukkan bedanya apa kalau i sama i kecil. 7 plus 4 kali i. Nah, muncul kan hasilnya. Nah, beda dengan yang ini. 3 plus 5 kali i besar saya bagi dengan 7 plus 4 kali x. Nah, udah ya hasilnya. Jadi i besar i kecil mempengaruhi. Kalau i besar dia sudah membaca bahwa yang di istilahnya yang ditulis itu adalah imajiner besar. Nah, dia otomatis akan menghitung. Nah, bilangan imajiner itu bisa diubah ya, atau bilangan kompleks gitu ya, itu bisa diubah ke bentuk koordinat kutub. Nah, mungkin kalian kalau semester ini masih belum tahu koordinat kutub itu nanti kalian dapatnya di kalkulus multivariabel atau di semester 3. Nah, biasanya kaitannya itu koordinat kartesius, kutub gitu ya. Nah, jadi nanti ada perubahan. Jadi coba ubah koordinat kartesius ini ke koordinat kutub ini menjadi koordinat kutub. Nah, itu biasanya gitu. Nanti lagi di kalkulus multivariabel semester depan. Nah, jadi misalkan tadi ini ya bilangan kompleks ini itu saya ubah ke bentuk koordinat polar. Jadi saya convert hasil itu persen ya, hasilnya atasnya, kemudian saya kasih nama polar. Polar. Nah, yang 1/65 akar 2210 itu dia R. Nah, kalau di kartesius itu kan kalau menyebutkan sebuah titik itu kan x, y gitu ya. Nah, kalau di koordinat polar menyebutkan titik dia itu pakai R dan theta. Nah, jari-jarinya sama sudut. Nah, jadi 1/65 akar 2210 itu adalah R-nya. Yang arkestan 23/41 dia itu besar sudutnya atau theta-nya.
Tuh. Nah, kemudian ini saya kan tadi ya yang saya bilang kalau persamaan itu kalau saya ketik 2 kali gitu ya variabelnya, akan saya ketik variabel ini, kemudian di bawahnya saya ketik lagi gitu ya, saya beri nilai variabel di atas itu misalkan ini nilai ini H sama dengan H itu ya, H itu enggak ada di saya enter itu kan dia hanya menyebutkan ya itu aja, variabelnya itu aja. Nah, saya kasih nilai misalkan H sama dengan misalkan 56. Nah, nilai H 56. Nah, kalau saya ketik H lagi muncul, nah dia 56 gitu ya. Nah, kemudian saya mau ganti nih, saya ketik lagi, nah nggak sengaja saya ketik H lagi, saya beri nama, bukan sebenarnya beri nilai adalah akar dari pi misalnya. Nah, akar dari pi. Kalau saya ketik H lagi, munculnya adalah akar pi. Ya, maka yang di awal tadi itu sudah hilang, nggak akan muncul lagi. Gitu. Jadi usahakan kalau memang nanti mau apa istilahnya membuat satu variabel gitu ya, jangan diulang. Kalau misalnya diulang dan itu penting dan itu akan digunakan lagi di istilahnya perhitungan di bawah-bawah, itu jangan diganti gitu ya, jangan diulang. Nah, kalau contohnya seperti ini, jadi H ya oke, nilainya 56 gitu ya. Kemudian kalau saya ketik nggak sengaja nih, saya ketik H lagi, saya kasih nilai akar pi gitu ya, terus saya enter, nah, saya ketik lagi terus saya agar mengecek nilainya, nah, ternyata sudah ganti dengan pi gitu. Dan yang depan di atas tuh yang 56 nggak mungkin bisa dikembalikan lagi kecuali kita ketik lagi, H sama kasih nilai 56, ya ini H akar pi-nya hilang, dan seterusnya seperti itu gitu. Makanya kalau masih variabel, nama variabel itu beda-beda. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Ada? Jelas Bapak. Jelas Bapak. Oke. Jelas ya? Oke. Lanjut kita ke ya. Ini ya expand ya, kemarin expand itu cuma masih sekilas ya. Oke, kita coba belajar expand lagi. Oke, nah misalkan saya punya persamaan ini misalkan R sama dengan X kuadrat X plus 2 kuadrat kali dengan 3 kali X min 3 kali lagi dengan saya punya nilai itu ya, nilai R itu. Nah, kalau saya expand ya, nilai R-nya
muncul. Ya. Nah, itu expand. Ya, kemarin ya expand. Kemudian expand juga untuk yang fungsi trigonometri kemarin kan ada sin ya. Aturan sin, aturan cos ya. Bisa expand sin 2x misalkan gitu ya, sin 2x atau cos 2x itu juga bisa. Mau sin 3x juga bisa. 4x, 5x, 6x gitu. Oke. Kemudian yang ada lagi expand, misalkan saya punya T persamaannya itu X pangkat 1/2 ya, kemudian saya kali dengan X pangkat 3/2 saya tambah dengan X pangkat minus 1 boleh ya. Kalau saya expand hasilnya adalah X kuadrat itu. Oke, nah kemudian misalkan nih punya bilangan binomial, misalkan saya punya bilangan binomial 15 pangkat 15 saya, dan saya kasih ini binom persamaan adalah X kuadrat X plus Y pangkat 15 itu ya. Jadi itu, nah kemudian saya expand binom juga bisa. Itu expand. Kemudian kalau mau menguji misalkan ya, ini hasil ini benar nggak X plus Y pangkat 15, ya ketik aja faktor dari yang atas itu tadi, hasil yang atas. Nah, jadi kembali ke X plus Y pangkat 15 untuk mengecek cek kebenarannya cocok atau enggak. Jatuh ternyata. Oke, kemudian ada lagi nih, misalkan saya punya persamaan ini panjang ya. Nah, dengan 2 kali X min 2 kali 2 kali X pangkat 2 tambah 5 kali X ya, tambah 2 kali dengan X
plus 4. Oke ya, muncul hasilnya adalah itu. Nah, kalau misal nih saya ketik nih ya, akan jawaban itu dari ini. Sini kan gitu. Nah, kalau misalkan saya faktorkan, faktorkan jadi yang diketik. Sama hasilnya ya. Ya sama ya, ini kalau saya expand hasilnya ini kan. Nah, tapi kalau dari sini saya faktorkan, dia tidak kembali ke sini. Kok beda ya? Kenapa? Mungkin ada yang bisa jawab. Kok beda hasilnya? Untuk 2x kuadrat plus 5x plus 2 itu kan bisa difaktorkan menjadi 2x plus 1 sama x plus 4. Ini nggak sama ya? Itu Bapak 2x plus 1 kali x plus 2. Oh iya. 2x plus 1, x plus 2. Ya, jadi istilahnya dari sini ya, dari persamaan ini itu kan misalnya masih belum kita apa-apakan gitu ya, nggak ada faktornya, nggak ada apanya gitu kan ya, persamaan murni dari misalkan dari soal gitu kan. Nah, kita ketik, kemudian kita cari, kita mau istilahnya apa ya, bukan menguraikan, menggabungkan ini kan, jadi persamaan utuh kayak gini. Persamaan utuh kayak gini. Nah, dari persamaan utuh ini kemudian kita faktorkan. Dapat faktornya adalah ini. Pasti muncul x min 2 sama x plus 4 muncul. Nah, benar, yang belum muncul adalah faktor dari yang muncul. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ngetik gitu, ngecek terus nggak sama gitu ya, jangan bingung ya. Nah, tidak dulu alur logikanya kenapa bingung. Oke, kemudian cepat banget ya, sudah mau 3:30. Kemudian ini variabel itu kalau yang saya ketik ini kan masih apa istilahnya, itu ya satu ada x, hanya x saja atau y saja gitu ya. Nah, kalau mencari apa istilahnya faktornya gitu ya. Nah, ini bisa juga kalau misalnya kita membuat mencari nilai atau faktor dari yang variabelnya ada 2 atau lebih dari 1. Nah, misalkan x 2 kali y tambah 2 kali x kali y plus y. Faktornya
Nah, itu ya. Jadi bisa dia membernya mau memfaktorkan yang variabel lebih dari satu. Kemudian misalkan saya juga mau faktorkan, misalkan nih gampang aja nih, misalkan ini belum apa, oke deh, 3 kali x kuadrat minus 10 x, ya. Saya punya persamaan dulu, saya coba faktorkan deh. Oke. Kok nggak muncul ya? Nah, kenapa nggak muncul? Variabel depannya coba diganti dengan B. Boleh diganti. Kalau saya nggak mau ganti, tetap itu kenapa kok misalnya dia nggak mau? Nggak bisa difaktorkan. Nggak bisa. Kita Nggak bisa difaktorkan, Bapak. Ya, jadi kalau nggak bisa difaktorkan, di mapelnya nggak mau susah. Tetap aja yang dimunculkan ya persamaan yang kita tulis. Ya, jadi kalau persamaan itu salah, ya nggak bisa difaktorkan, dia mapelnya nggak akan rumit gitu, nggak akan error gitu, enggak. Tapi istilahnya yang diketik kamu ditulis lagi. Itu kalau nggak bisa difaktorkan. Memang sengaja kok saya tulis salah. Nah, kemudian faktor juga bisa ya untuk yang non polinomial, misalkan kayak sin kuadrat x min cos kuadrat x. Nah, itu juga bisa difaktorkan. Faktor. Kan itu non polinomial kan. Nah, sin sin x bukan itu dikuadratkan yang bawah sin kuadrat min cos punya ketinggalan x tuh salah kuadrat mana min x mana ya sebenarnya nih? Oh, bingung sebentar. X
Nah, ya itu faktor dari sin kuadrat X sama cos kuadrat X. Coba ya, nah, ini nyoba ya, coba-coba. Mau juga, nah, tahu aja ya. Itu kalau faktor yang non polinomial, sin kuadrat X, sin cos kuadrat X. Ya, misalkan dia juga bisa untuk apa istilahnya memfaktorkan persamaan yang polinomial ya. Jadi ujung bilangnya itu semua persamaan kuadrat. Misalkan saya punya persamaan X pangkat 3 min 7 X plus 15 kali X min 9, kemudian saya bagi dengan X kuadrat plus 4 X plus 4. Ya, nah untuk faktornya ya, faktor faktor. Nah, jadi polinomial pun kalau difaktorkan ya hasilnya bisa juga menampilkan, nah misalkan ini ya, yang sama aja ini, nah ini X yang atas sama ini, oke aja deh, sama ini ya. Karena yang bawah itu saya ganti jadi min 4x min 4x plus faktorkan dari B maksudnya adalah x juga. Nah, ini itu juga bisa menampilkan faktor itu hanya yang atas ya, kalau polinomial itu ya, jadi bisa hanya menampilkan yang atas
atau yang bawah, atau bilang untuk menyebutnya saja. Nah, misalkan itu ya persamaan yang ini tetap ya, yang B. Nah, itu kalau saya ketik nih faktor, kemudian ada perintah nomor, nah itu berarti yang atasnya aja. Ya, jadi ada faktor nomor itu berarti yang atas atau yang menghilang. Bawah aja itu faktor genom. Nah, itu yang bawah. Jadi kalau nomor itu yang pembilang, kalau yang genom itu yang berikut. Tuh. Nah, itu faktor. Oke. Jadi bisa munculkan hanya yang atas kalau polinomialnya yaitu hanya faktor yang pembilangnya saja atau faktor yang penyebutnya saja. Jadi nanti jatuh terus. Oke. Nah, kemudian sampai sini ada yang tanya dulu deh. Ada yang tanya enggak? Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Misalkan kita mau menuliskan 4x, di sini kan 4 dikali x. Apakah boleh kalau nulisnya langsung 4x gitu? Ya, sambil kita coba ya. Mau enggak? Ini mudah aja deh. Misalkan 4x ya. X, ini enggak saya kali ya. X tambah 5. Oke, 5. Ya muncul sih. Nah, kalau saya substitusi mau enggak dia? X itu dengan 5 ke sama. Oh, mau. Tapi saya ada kadang yang mapel nggak mau nih. Ada yang otomatis bisa. Ya, jadi tergantung mapelnya. Nah, kalau misalkan dicoba kayak gitu mau, coba gini ya, tanpa saya ketik kali itu ya, 4 kali x gitu, ketik 4x saja, mungkin ada yang bisa jalan, tapi kadang ada yang nggak bisa jalan, ya nggak apa istilahnya, nggak baca, kayak gitu. Ya, oke, terjawab ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, kalau saya jalan sih, nggak tahu kalau itu masalah yang lain. Oke, kemudian untuk menyederhanakan, ya, menyederhanakan persamaan kemarin sudah ya, sempat sudah simplify gitu ya. Nah, itu juga misalkan kita punya persamaan yang panjang, rumit, kan cos x 5 tambah sin x 4 tambah 2 kali cos x. Oke, ya. Nah, cos x. Bentar. Kali cos x pangkat. Oke. Nah, dua dong.
Lupa deh. Cos X min 2 kali sin X A min cos panjang itu ya. Nah, kita mau sederhanakan ya. Kalau pakai gini ya nggak susah. Langsung mungkin. Jadi enggak, ya kalau misalnya panjang lebih panjang dari ini ya bisa aja kan gitu. Jadi mempermudah. Tapi kalau misalnya disuruh apa misalnya kerjakan soal, kemudian untuk langkah-langkahnya ya jangan pakai ini. Kalau misalkan cepet-cepetan gitu ya nggak apa-apa. Soalnya multiple choice gitu ya. Soalnya nggak apa-apa gitu, jawabannya aja gitu kan. Tapi kalau uraian gitu kan, soalnya uraian tiba-tiba langsung jawab hasilnya ya, sama hasilnya itu kurang nilainya ya. Oke, itu menyederhanakan. Menyederhanakan itu banyak sebenarnya ya. Ini yang ini, kemudian ada juga yang apa? Misalkan persamanya itu langsung ya dari persamaan sin 2 kali ya coba aja T-nya udah T-nya muncul ya. Hanya T-nya muncul ya. Tadi kan saya ambil T ya. Ini. Ini kayaknya salah. Sebenarnya deh. X nice. Ini terus X itu kalau menyederhanakan dari sin X pangkat 5 min cos X pangkat 4. Kalau plus jadi apa ya? Sama ya. Ya itu menyederhanakan sih. Ini saya tadi nyoba-nyoba. Bisa juga menyederhanakan yang pecahan, ya. Pecahan
Misalkan 1 per X+1 tambah dengan X per X-1. Apa ya? Kalau sudah saya ganti kan tadi, sudah saya hapus. Oke. Ya. Kalau disederhanakan bisa nggak ya? Oh, tuh bisa. Ya gitu deh kalau disederhanakan. Pecahan. Selain simplify juga ada apa istilahnya perintah lain. Nah, perintah lain yang untuk menyederhanakan itu ada perintah lain. Ini, apa ya? Misalkan saya punya pecahan ini. Yang harganya X pangkat 3 min Y pangkat 3 bagi dengan kuadrat ditambah dengan X kali Y atau X min Y dikurangi dengan Y kuadrat. Nah, kalau saya pakai menjelaskan ya pakai perintah ini itu bisa menyederhanakan. Oke, itu ya. Kayaknya udah deh untuk ya. Nah, udah matinya habis. Ya, saya sampaikan tadi udah habis. Sampai ini. Dengan minggu depan untuk tentang fungsi definisi nilai sama grafik. Minggu depan. Ada? Misi Bapak, izin bertanya. Untuk fungsi restart tadi, apa memulai semua fungsi dari awal? Restart itu tadi saya ketik restart itu untuk menghapus semua apa yang sudah sudah disimpan di awal dari variabel, kemudian ya yang penting variabel. Jadi restart itu kalau misalnya kayak tadi variabel sudah habis semua gitu ya, sudah bingung mau pilih apa, nah saya ketik restart. Ya, restart itu berarti nanti menghapus semua istilahnya nilai di variabel yang sudah diketik di awal gitu. Terima kasih Bapak. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Ya, cukup jelas ya, dimatikan. Oke. Nah, berarti untuk hari ini cukup ya. Jadi, apakah ada tugasnya ntar aja deh sambil minggu depan. Jadi sekali jadi satu. Jadi banyak tugasnya.
Itu ya. Jadi untuk minggu ini belum ada tugas. Nanti minggu depan baru ada tugas. Itu aja mungkin. Saya tanya lagi, mungkin ada yang mau tanyakan sebelum ditutup. Nggak ada? Mungkin untuk saat ini ada Bapak. Oke, itu kalau sudah tidak ada, berarti untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan ya. Sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tadi saya Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.